Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Family. Kali ini edisi Minggu Advent kedua dengan tema Berharap itu seperti jangkar. Para saudara yang terkasih, sebelum sampai di daratan, seorang pelaut akan terlebih dahulu membuang jangkar. Meskipun belum sampai, jangkar yang tenggelam di dasar laut dapat memastikan bahwa kapal sudah sampai di daratan. Seiring waktu, kapal akan bersandar di daratan dan penumpang dapat turun ke daratan. Dengan jangkar, kapal juga dipastikan tidak akan hanyut terbawa arus. Penumpang selamat dan kapal juga selamat. Namun, jangkar apa yang harus ditenggelamkan dalam hidup kita supaya selamat? Para saudara yang terkasih, jangkar biasanya terbuat dari besi yang berat. Karena itulah, jangkar dapat tenggelam dan tidak bergeser oleh arus lautan. Demikian pula seperti Injil Matius pasal 3 ayat 1-12. Beratnya beban hidup karena dosa dan kesalahan harus ditenggelamkan melalui pertobatan. Yohanes Pembaptis mengajak umat pada zamannya untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Meluruskan jalan dengan meratakan yang bergelombang dan menimbun yang berlubang. Mengatasi kesombongan dengan kerendahan hati. Menghilangkan pesimisme dengan berharap pada Tuhan. Keselamatan bukan sesuatu yang otomatis, seperti karena merasa keturunan Abraham, tetapi memerlukan suatu upaya, yaitu pertobatan. Dan pertobatan itu bukan perkara nanti, tetapi saat ini. Karena alat penapi sudah di tangan Tuhan. Para saudara yang terkasih, menenggelamkan dosa dan kesalahan tentu tidak gampang. Kita harus percaya bahwa Kristus dapat diandalkan. Kristuslah pengharapan kita, karena dialah yang memikul beban berat dosa dan kesalahan kita. Seperti dikatakan surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, pasal 15 ayat 4-9. Kristus adalah keselamatan bagi umat manusia. Kebanyakan kita takut tenggelam, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah menenggelamkan segala dosa dan kesalahan bersama Kristus yang selalu siap menjadi pelayan demi terpenuhinya janji keselamatan Allah bagi semua bangsa. Bertobat di dalam Kristus dihayati dalam sukacita pengharapan, bukan ketakutan. Seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, Allah akan menghakimi orang yang lemah dengan keadilan. Yesaya pasal 11 ayat 1-10. Allah akan membela orang benar dan setia kepadanya. Keadilan Tuhan akan mendatangkan harmoni dan kedamaian di bumi. Tidak diperlukan lagi senjata atau alat perang. Inilah spirit pengharapan dalam pertobatan. Para saudara yang terkasih, Presiden Jokowi mengingatkan kita bahwa saat ini, khususnya tahun 2023 nanti, kita akan memasuki masa-masa sulit. COVID-19 dan perang yang berkelanjutan membuat dunia kita mengalami resesi ekonomi.
Harga-harga semakin melambung tinggi dan kehidupan saat ini sepertinya tidak baik-baik saja. Situasi yang sulit ini tentunya akan menyesakkan hidup kita. Kita menjadi khawatir dan gelisah. Apalagi kalau kita tidak punya tabungan atau jaminan hidup yang kuat. Dalam situasi ini, kita membutuhkan datangnya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Firman Tuhan minggu ini mengajak kita untuk mempersiapkan kedatangannya dengan sungguh-sungguh bertobat. Bertobat dengan segera, tidak menunggu lagi. Bertobat dengan harapan kuat bahwa Allah adalah hakim yang penuh belas kasih. Hanya dengan menenggelamkan dosa dan kesalahan kita, seperti seorang pelaut yang membuang jangkar, kita dapat dicuci dan dibersihkan Tuhan. Inilah jalan yang harus kita tempuh untuk merasakan damai dan dimampukan Tuhan menghadapi resesi dunia yang sedang terjadi. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.